Halo teman-teman, kembali dengan Kusuma di sini ya. Ini masih di Renon teman-teman. Ini adalah video kedua ya hari ini yang saya buat di Renon teman-teman. Tadi pagi saya sudah live di rumah ya. Nah, saya di video ini akan membahas tentang ini teman-teman. Ya, jadi saya ini Shio Kerbau ya, kelahiran tahun 73 teman-teman. Dan kalau saya lihat di internet ya, di Google, kita masukkan kelebihan atau ciri-ciri dari shio kerbau. Ya, yang saya masih ingat begitu ya. Shio kerbau itu suka rutinitas, teman-teman. Ya, jadi suka sesuatu yang diulang-ulang setiap hari dan pekerja keras ya, karena kerbau, teman-teman. Kerbau itu seperti sapi ya. Kerbau itu membajak ya, dan sampai panas-panasan begitu ya, bekerja ya untuk membantu petani gitu. Jadi ya memang dikenal ya, kerbau itu suka kerja keras dan rutinitas gitu, karena kerjaannya itu boring banget gitu ya kelihatannya, melakukan hal yang sama setiap hari, dan itu benar teman-teman ya. Jadi kalau itu positif ya Anda bisa amini gitu ya, Anda bisa ambil. Nah, karena saya ternyata memang betul teman-teman suka hal-hal yang rutin gitu ya. Nah, tadi pada saat saya jalan ya, saya diingatkan gitu ya, oh ya ini loh yang saya bisa ceritakan ke teman-teman gitu ya, hal-hal rutin apa yang kelihatannya boring begitu ya, tapi sebenarnya tidak boring gitu ya. Nah, contoh yang paling gampang adalah saya suka sekali pakai baju kaos yang sama teman-teman ya. Di rumah saya ada baju kaos seperti polo begitu ya, warnanya hijau, jumlahnya cukup banyak, saya mungkin punya lebih dari 10 gitu ya, dan hampir tiap hari saya pakai baju itu ya kalau di rumah. Ya, kadang-kadang keluar juga pakai baju itu. Nah, saya dengar bahwa orang-orang paling sukses di dunia seperti yang punya Apple ya, yang sudah meninggal sekarang, itu juga suka pakai baju yang sama teman-teman ya, karena mereka nggak mau ribet mikirin mau pakai baju apa gitu ya. Ya udah, akhirnya mereka menggunakan baju yang sama gitu ya. Mereka punya baju itu lebih dari satu gitu ya. Lalu pakai itu terus. Nah, saya juga sama teman-teman. Ya, saya suka pakai baju itu ulang. Tentu dicuci ya. Kemudian besok pakai yang satunya lagi, besok yang pakai, bajunya sama terus gitu. Ya. Baju itu saya dapat waktu di kalung kesehatan teman-teman. Nah, lalu apalagi yang saya suka lakukan rutin setiap hari? Ya, ini contohnya teman-teman. Saya suka jalan di Renon ya, olahraga teman-teman ya. Dulu pernah ada kolam renang ya di Denpasar. Sudah tutup ya, namanya Tirta Kendi. Nah, waktu itu saya pernah 1 tahun setiap hari naik motor saya berenang di situ teman-teman. Selama 1 tahun setiap hari ya, hampir setiap hari ya. Nah, begitu juga dengan jalan di Renon ini. Saya nggak ingat ya sudah berapa tahun, tapi yang jelas lebih dari 5 tahun terakhir ya sudah saya lakukan ya. Dan saya tahu ya manfaatnya banyak sekali ya, karena mengeluarkan endorfin gitu ya, kortisolnya menjadi rendah gitu. Jadi kita nggak mungkin stres kalau kita olahraga begitu ya. Kemudian tidurnya nanti lebih enak ya, memberikan efek riang, bahagia gitu kan. Apalagi kalau kemudian dipakai untuk membuat video seperti ini teman-teman ya, itu bagus banget ya, bagus banget. Karena kalau orang habis olahraga ya, jalan yang cukup begitu ya, sampai keringetan, terus badan rasa enak gitu kan, maka ide-ide keluar teman-teman ya, dan tidak ada rasa khawatir, rasa takut, canggung, itu nggak ada ya. Makanya kalau Anda mau bikin live video ya, tantangan 30 hari seperti yang saya lakukan, maka ya jalan aja gitu, mau pagi, mau siang, mau malam, nggak masalah. Habis itu baru keluarkan HP Anda dan live. Nah, apalagi selain olahraga atau jalan sore ya, jalan boleh pagi, boleh sore ya. Pagi hari ya, saya biasanya bangun ya, kemudian berdoa sebentar begitu ya, mengucapkan terima kasih gitu ya, sebentar. Lalu habis itu saya naik ke atas gitu ya, saya bikin kopi teman-teman, kopi pahit ya. Dan itu sudah berjalan cukup lama ya. Jadi saya selalu melakukan hal itu. Lalu sambil minum kopi itu ya, saya seruput kopi pahit tadi, saya ditemani buku biasanya ya, buku-buku Romo seperti sekarang ini, bukunya Nick Vujicic mungkin ya, ada satu buku bagus sekali tentang Ibunda Teresa ya, buku apapun lah ya. Nah, saya biasanya baca buku bisa ya. Nah, atau juga mendengarkan video teman-teman ya. Saya nih orang online teman-teman, jadi terbiasa belajar lewat video ya, terbiasa riset lewat YouTube ya. Saya senang sekali karena bisa lihat dan dengar ya. Jadi satu kali duduk begitu ya, 1 jam itu bisa 10 video ya. Saya biasanya 2 jam 3 jam itu bisa sampai 30 video satu hari itu gitu ya.
Uh, jadi oleh karena itu teman-teman, bidang apapun yang saya ingin kuasai, ya saya bisa cari di YouTube ya, saya bisa riset dan kemudian saya pelajari ya, karena saya suka ya melakukan itu, suka melakukan riset, suka melakukan belajar tadi ya. Ada me time ya, biasanya saya lakukan pagi hari ya, sampai menjelang siang ya, itu sudah banyak sekali ya video-video yang saya tonton. Kemudian pagi itu juga biasanya saya selalu bawa buku catatan gitu ya, kertas, lalu pensil ya, saya oret-oret gitu sambil dengar, sambil baca. Kemudian ya baca firman Tuhan juga ya, karena itu juga buku kan, atau lewat aplikasi di HP. Kemudian juga yang rutin saya lakukan sudah beberapa bulan terakhir ini ya, bahkan pernah waktu itu 8 bulan berturut-turut ya melakukan itu terus, yaitu berdoa ya. Berdoanya bukan berdoa bangun tidur atau sebelum makan, itu sudah jelas ya teman-teman, tapi berdoa khusus ya, berhubungan secara pribadi dengan Tuhan gitu ya, saat teduh istilahnya, dengan musik ya, pujian penyembahan, minimal 30 menit satu hari ya. Nah itu rutin teman-teman ya. Kadang-kadang bisa lobang ya, kalau kemalaman pulang dari jalan-jalan atau apa ya, bisa terjadi ya. Tetapi idealnya biasanya minimal 30 menit ya, kadang 2 kali sehari ya. Jadi kadang bisa 1 jam setiap kali ya, doa seperti itu. Oke, apalagi yang saya suka lakukan, saya suka yang Anda lihat sekarang ini ya, saya suka bikin live video seperti ini ya. Karena saya terinspirasi dari Romo Rajabana ya, Antonius Rajabana. Dia sudah membuat 800 video ya, Anda bisa lihat channelnya dengan Antonius Rajabana gitu ya. Nah, sudah buat 800 video. Satu hari hanya 1 video teman-teman ya, 1 video ya. Jika diperlukan kadang-kadang 2 video, tapi jarang sekali ya. Jadi hanya 1, dan sudah dilakukan kurang lebih 2 tahun terakhir ya. Ini adalah inspirasi yang sangat baik ya, karena videonya sangat-sangat biasa saja ya, seperti yang saya lakukan, hanya menggunakan HP. Lalu dia ada mic clip on ya, supaya suaranya lebih jelas. Lalu ada tripod ya, supaya dia bisa letakkan HP itu setinggi dirinya begitu ya, supaya bisa ngomongnya pakai bahasa tubuh gitu. Bahkan kalau Anda lihat video saya nggak kelihatan wajah teman-teman. Saya juga nggak pakai mic clip on, karena saya nggak bawa ya, karena ini di lapangan ya. Jadi saya pada saat di bisnis online, saya belajar tentang potensi dari video marketing teman-teman ya, bahwa alat komunikasi terbaik nomor 2 di dunia ya, alat marketing nomor 2 di dunia adalah, selain temu muka, adalah video ya. Jadi saya sadar betul gitu ya, apa manfaat dari video teman-teman. Jadi Tuhan sangat baik gitu ya, saya diberikan pemahaman gitu ya, diberikan video-video yang tepat, sehingga saya tahu bahwa video ini adalah alat personal branding yang luar biasa, alat marketing yang terbaik di dunia. Karena pada saat pandemi orang nggak bisa temu muka gitu ya, jadi mau nggak mau video ini nomor 1 ya. Nah lalu saya ketemu video-video Romo ya, renungannya merubahkan kehidupan saya ya, memberikan pondasi hidup rohani yang sangat kuat ya, bahkan sampai akhirnya kenal pribadi ya, ada komunikasi, saya dapat buku-bukunya ya, kemudian saya masih tetap menonton video-videonya gitu ya. Jadi 800 video. Nah dari situ akhirnya saya membuat channel saya sendiri ya, channel renungan rohani juga ya, tentang kebaikan Tuhan setiap hari, yang saat ini Anda sedang tonton gitu ya. Nah ini saya lakukan hampir setiap hari. Saya membuat tantangan 90 hari gitu ya, tapi dimulai dengan 30 hari dulu ya. Setiap hari minimal 1 video yang saya buat live di Facebook. Lalu kemudian dari beberapa video hari itu ya, misalnya ada 2, saya pilih 1 yang terbaik, saya upload ke YouTube. Sehingga di YouTube saya setiap hari mengupload 1 video tanpa editing teman-teman ya, tanpa ada ayat-ayat ya di videonya, dan ya tanpa tripod ya, tanpa mic ya. Jadi benar-benar hanya HP. Lalu kemudian sampai di rumah baru saya upload, karena kalau diupload di sini ya besar sekali ya, nanti kuotanya cepat habis. Nah kemudian apalagi yang saya lakukan setiap hari yang rutin teman-teman, saya suka baca buku ya, dari dulu, dari umur 19 tahun ya, 18 tahun. Kemudian saya suka olahraga udah ya tadi. Kemudian saya suka bikin video ya. Saya suka nulis juga ya di internet,
dengan bikin blog begitu ya. Lalu di bawah video ini juga ada tulisannya ya. Itu juga saya menulis ya, saya suka nulis juga. Kemudian ya saya suka kehidupan rohani ya. Ini belum terlalu lama teman-teman ya, jadi baru sekitar 2 tahun terakhir ya, dan sangat intens beberapa bulan terakhir gitu ya, dengan cara berdoa setiap hari, kemudian baca firman Tuhan setiap habis olahraga. Biasanya saya 15-30 menit saya baca firman Tuhan, tapi kalau sekarang ini saya sambil live bikin video. Lalu hadir di ibadah ya, tadi saya ke tempat ibadah, ternyata hari ini nggak ada, mungkin karena tahun baru ya, yang jam 6 sore. Kemudian saya nonton video-video renungan ya, dan dari situ saya merasakan betapa Tuhan itu sangat baik ya, dan sering sekali ya menjawab persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan saya lewat video-video yang saya dengarkan setiap pagi ya, bahkan bukan hanya pagi sebenarnya, setiap ada waktu ya, dengan wifi saya bisa search di YouTube ya, saya bisa nonton video dari Romo, video dari Suara Injil gitu ya, video dari Ibu Heni Kristianus, dari Debbie Basjir ya, dan banyak sekali ya yang bagus-bagus. Oke, nah apalagi ya, tadi bikin renungan udah, live video udah, olahraga setiap sore udah, me time pagi hari sambil ngopi ya, memperbaharui diri udah, kemudian apa lagi ya? Oke. Oh ya, saya juga puasa ya, sekitar 15-16 jam. Jadi jam 8 malam atau setengah 9 terakhir makan. Lalu kemudian jam setengah 12 baru sarapan ya. Itu sudah mungkin hampir setahun. Lalu kemudian saya juga berketofastosis ya. Jadi artinya kalau lauknya cukup, saya nggak makan nasi ya. Jadi hanya makan lemak dan protein. Tidak makan nasi sudah hampir setahun teman-teman, dan ya menghindari gula-gula sebenarnya ya, tapi kalau nggak ada lauk di rumah dan adanya cuma nasi sama beberapa lauk yang tidak terlalu banyak ya, saya makan nasi. Tapi jika lauknya cukup ya saya makan lauk saja gitu ya, dan sayur tentu saja ya, buah makan tapi nggak banyak ya, secukupnya aja. Kemudian kue-kue dan sosnya ya masih makan, tapi tidak over juga. Oke. Jadi itu menggambarkan bagaimana saya menyukai rutinitas ya. Saya sebenarnya menyukai rutinitas itu artinya adalah saya nggak mau repot ya, nggak mau ribet gitu teman-teman ya. Sebenarnya menyukai rutinitas itu artinya sesuatu yang sudah terukur gitu ya, sesuatu yang sudah nyaman, aman gitu ya, maka dilakukan ulang-ulang gitu. Tapi lakukan sesuatu itu yang pada akhirnya akan membuat Anda luar biasa teman-teman, seperti olahraga ya, seperti me time ya, belajar, baca buku, nonton video renungan, berdoa ya, kemudian ibadah setiap minggu atau ibadah online ya, kemudian baca buku ya, bikin video renungan seperti ini kalau dilakukan setiap hari ya, 10-15 menit aja satu video, wah hasilnya bisa luar biasa, seperti yang dilakukan Romo ya. Satu video a day ya, itu bisa menjadi kebaikan yang menyentuh banyak orang ya. Seperti waktu temu kangen kemarin ya, Romo benar-benar kaget gitu ya, karena ada 200 orang yang hadir. Sebenarnya nggak kaget sih, cuman dia bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja gitu ya, karena lewat renungan yang dia buat setiap hari ternyata sudah 12.000 subscriber ya, dan buku yang berhasil dibuat dari renungan-renungannya itu sudah 13 buku ya. Dan bayangkan pemikiran-pemikiran Romo itu wow ya, sudah terus menyebar gitu ya, dan video-videonya sendiri memang sangat-sangat luar biasa ya. Tentu saja semua itu karena inspirasi daripada daya ilahi, daripada Tuhan sendiri ya. Nah itu juga yang kemudian menginspirasi saya sehingga saya sekarang membuat video seperti ini setiap hari, seperti yang dilakukan Romo. Tapi dia sudah melakukannya 800 video teman-teman ya, dan saya berusaha untuk rutin ya, setiap hari membuat live video seperti ini. Nah itu teman-teman ya, jadi Anda tidak harus sio kerbau gitu ya, Anda tidak harus melakukan hal yang sama persis seperti yang saya lakukan, tapi dari situ kita bisa lihat bahwa melakukan rutinitas setiap hari itu sebenarnya sangat aman dan nyaman ya. Tapi jika Anda lakukan hal yang positif setiap hari,
diulang-ulang terus gitu ya, setiap hari, maka lama-lama itu akan menumpuk teman-teman ya, itu akan merubah diri Anda. Tidak lama Anda akan menjadi semakin percaya diri ya, komunikasi Anda akan semakin bagus, video-video Anda akan sudah mulai tersebar kemana-mana ya, kemudian badan Anda menjadi semakin sehat gitu ya, awet muda, kemudian Anda akan semakin ceria, penuh sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Oke, sekian dari saya teman-teman. Saya akan balik ya untuk makan malam dan mandi ya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Tuhan memberkati. Salam dahsyat.